Halo, perkenalkan nama saya Salomo Zakaria Tuga. Saya adalah mahasiswa ilmu politik di Universitas Nusa Kupang, semester 5 konsentrasi PI dengan NIM 19030404133. Video ini adalah video UTS dari mata kuliah Demokrasi dan HAM dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ananias Rion Jacob, SIP MIP, dengan Bapak Ahmad Syarifuddin, SIP MA. Selamat menyaksikan. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai teori lahirnya HAM, lalu perkembangan HAM di dunia dan di Indonesia, serta generasi perkembangan HAM. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teori lahirnya HAM. Jadi, di dunia ini setidaknya ada 3 teori tentang lahirnya HAM, yaitu yang pertama adalah teori hukum kodrati. Teori hukum kodrati ini pertama kali lahir dari pemikiran Thomas Aquinas yang mempercayai bahwa setiap manusia itu memiliki hak-hak yang berasal dari Tuhan atau hak-hak natural yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap orang di dunia. Karena hak-hak ini berasal dari Tuhan atau dari ilahi, maka hak-hak ini tidak boleh diganggu-gugat. Seorang pemikir lain yang bernama Hugo de Groot atau Grotius, dia menyempurnakan pemikiran hak kodrati ini dan mengubahnya menjadi pemikiran sekuler yang mempunyai bukti empiris. Selain Grotius, ada beberapa pemikir lain yang mencoba menyempurnakan teori hukum kodrati dari Thomas Aquinas, yaitu John Locke dan J.J. Rousseau. Menurut John Locke, ada 3 hak atau 3 natural rights yang harus dimiliki oleh semua orang, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak kepemilikan. Ketiga hak ini kemudian menurut John Locke harus dilindungi oleh pemerintah melalui sebuah kontrak sosial. Baik, teori yang kedua adalah teori positivisme atau teori utilitarian. Teori positivisme ini mencoba untuk menghubungkan hak asasi manusia dengan hukum agar menciptakan suatu hak asasi yang nyata atau yang empirik. Jadi menurut mereka hak manusia itu barulah ada jika ada sebuah hukum yang mengaturnya, dan hak haruslah memprioritaskan kesejahteraan mayoritas. Jadi hak ini tidak boleh melanggar kebahagiaan manusia banyak. Dan yang terakhir, teori lahirnya HAM adalah teori keadilan. Menurut teori keadilan, hak asasi manusia itu ada jika semua manusia atau semua orang mendapatkan perlakuan yang sama. Artinya, hak asasi manusia itu jika ingin disebut sebagai hak asasi manusia, maka hak asasi itu harus ada pada semua orang dan dinikmati oleh semua orang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan HAM di dunia. Awalnya dimulai di Yunani. Seorang tokoh Yunani pada saat itu bernama Solon. Saat itu dia menganjurkan untuk membuat suatu undang-undang yang dapat menjamin kemerdekaan kepada para budak. Dan selain Solon, beberapa tokoh Yunani juga yang lainnya seperti Socrates dan Plato, mereka berpandangan bahwa masyarakat di suatu negara haruslah dapat menerapkan sebuah social control atau sebuah kontrol sosial kepada para pemerintah yang tidak dapat menjalankan prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip hak manusia. Lanjut, setelah perkembangan HAM di Yunani, pada masa Kekaisaran Romawi, ada juga perkembangan HAM yang dapat kita lihat. Contohnya pada saat itu tahun 450
sebelum Masehi, terdapat sebuah kodifikasi hukum 12 meja, di mana setiap meja itu mengatur masalah-masalah tertentu, seperti masalah jual beli, perkawinan, warisan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga kodifikasi hukum kedua, di mana kodifikasi hukum kedua ini merupakan cikal bakal dari Kode Napoleon atau Napoleon Code yang berkembang pada tahun 1800-an. Selanjutnya masih ada juga sebuah segmen sejarah yang tidak bisa kita lupakan dalam perkembangan HAM dunia, yaitu di mana pada masa munculnya Magna Carta. Magna Carta ini muncul pertama kali di Inggris pada saat itu ketika bangsawan-bangsawan dan seluruh masyarakat pada saat itu mereka mengajak Raja John yang memerintah pada saat itu untuk menulis sebuah perjanjian tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia terus lagi berkembang, yaitu ditandai dengan munculnya sebuah Bill of Rights pada tahun 1689. Puncak perkembangan HAM di dunia yaitu adalah ditandai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Negara-negara anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk suatu komisi hak asasi manusia, dan akhirnya dari komisi itu lahir sebuah deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan HAM di Indonesia. Dimulai dari masa sebelum kemerdekaan, organisasi pemuda sebelum kemerdekaan yaitu Budi Utomo, mereka pada saat itu sudah menyuarakan pandangan-pandangan tentang hak untuk mengurungkan pendapat dan hak untuk berserikat. Setelah itu, pada masa setelah kemerdekaan, HAM di Indonesia juga terus berkembang dengan semangat tentang kebebasan untuk berpendapat dan kebebasan untuk berserikat. Ini bisa kita lihat dari adanya masa-masa demokrasi terpimpin dan demokrasi parlementer. Perkembangan HAM mengalami kemunduran pada masa kekuasaan Soeharto, di mana pada saat itu bisa kita lihat terdapat produk-produk hukum yang bersifat restriktif kepada HAM dan juga pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Pasca pemunduran Soeharto dan memasuki era reformasi, HAM kembali berkembang di Indonesia. Ini bisa kita lihat seperti adanya kebebasan pers, lalu adanya kebebasan untuk berkumpul dan berserikat kembali, dan munculnya partai-partai politik yang pada saat itu sangat banyak, serta muncul perundang-undangan yang mendukung HAM di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai generasi perkembangan HAM di dunia. Setidaknya ada 3 generasi perkembangan HAM di dunia, yaitu pertama adalah yang generasi pertama. Di generasi pertama ini, hak-hak yang diperjuangkan pada masa itu adalah hak-hak sipil, hak-hak politik, dan hak-hak militer. Hak-hak yang mencakup dari hak sipil dan hak militer dan serta hak politik tersebut antara lain seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, hak kebebasan beragama, hak milik, hak jaminan atas penindasan, hak untuk mengundi dalam pemilu, serta hak-hak yang lainnya. Berikutnya adalah hak generasi kedua. Hak generasi kedua ini menyokong beberapa hak asasi manusia seperti hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Beberapa hak yang dicakup dalam generasi kedua ini antara lain seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan serta upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan dan kesehatan, hak atas pangan, perumahan, dan hak-hak yang lainnya. Nah, yang berikutnya adalah generasi ketiga. Generasi ketiga HAM ini muncul pada abad ke-20 dan didasari oleh hak persaudaraan atas tuntutan hak solidaritas dan hak bersama. Hak-hak yang dicakup dalam generasi ketiga ini adalah seperti hak pembangunan,
sumber daya alam sendiri, hak atas perdamaian, hak atas lingkungan yang baik, serta hak atas warisan budaya sendiri. Baik, sekian video UTS mata kuliah Demokrasi dan HAM. Terima kasih telah menonton. Bila ada salah-salah kata serta ada kesalahan saya yang lainnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.